مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah mempertemukan kita kembali kepada tamu agung kita bulan suci Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah atau tahun 2020 Miladiah ini. Salawat serta salam tak lupa telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang berbahagia, setiap kali Ramadan datang kita seringkali berkata, semoga Ramadan tahun ini kita lebih baik dari tahun-tahun yang lalu atau tahun sebelumnya. Namun mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar berubah atau kita hanya merubah pola jam makan kita saja? Pada tahun 2020 ini kita di mana dunia semakin bising dengan teknologi dan distraksi. Tantangannya bukan saja tentang kita menahan rasa lapar dan haus, tetapi juga menahan pandangan diri kita dan hati kita dari riuhnya dunia digital ini. Yang pertama yaitu puasa sebagai digital detox atau sebagai spiritual. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di era di mana jempol kita lebih aktif daripada lisan kita dalam berzikir. Ramadan adalah momentum terbaik kita dalam melakukan muhasabah terhadap konsumsi informasi kita. Puasa bukan hanya memindahkan waktu makan kita saja, tetapi melatih kontrol diri kita. Jika kita bisa menahan rasa lapar dan haus di siang hari, seharusnya kita jauh lebih bisa menahan diri dari membuka konten yang syubhat atau menyebarkan berita hoax di media sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi bahwa tujuan akhir berpuasa adalah laulakum tattaqun, yang artinya agar kalian bertakwa. Takwa yang dimaksud dalam tahun 2026 ini adalah artinya memiliki filter di mana diri kita sebelumnya bertindak harus lebih baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Yang kedua yaitu efisiensi waktu atau memburu malam Lailatul Qadar, bukan sekedar konten.
Kita sering kali terjebak dalam fenomena fear of missing out atau sering disebut dengan tren atau disebut dengan fenomena takut ketinggalan tren atau ketinggalan zaman. Padahal satu-satunya hal yang paling rugi jika kita lewatkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Ingatlah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Mengapa demikian? Karena fisiknya yang berpuasa, namun jempolnya sibuk menghujat, matanya sibuk menonton hal yang sia-sia, dan menghabiskan waktu hanya untuk menonton atau menanti waktu dengan hiburan kosong. Mari kita ganti durasi scrolling kita dengan durasi tilawah. Jika biasanya kita kuat menonton atau menatap layar HP selama 30 menit atau selama 33 jam atau lebih dari 3 jam, mengapa kita berat menatap mushaf kita selama 30 menit saja? Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sedekah yang mengalir. Di era kemudahan seperti transaksi digital saat ini, tidak ada alasan lagi untuk kikir. Pada Ramadan tahun 2026 ini, kita harus menjadi saksi bahwa teknologi memudahkan kita untuk berbagi. Gunakan kemudahan itu untuk menyantuni anak yatim dan kaum duafa. Sedekah bukan tentang jumlahnya, tetapi tentang konsekuensinya dan keikhlasannya dalam menghadapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik balik di hidup kita. Jangan biarkan Ramadan tahun ini lewat dengan begitu saja sebagai rutinitas kalender. Yang pertama, disiplinkanlah lisan dan jempol kita. Yang kedua, hidupkanlah malam-malam kita dengan penuh sujud yang panjang. Dan yang ketiga yaitu mari bersihkan harta kita dengan zakat dan bersedekah. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ruku, sujud dan tilawah kita. Semoga di akhir Ramadan ini nanti kita keluar sebagai pemenang yang kembali fitrah di jalannya nanti, bukan sekedar orang yang berhasil menahan haus dan lapar saja selama 30 hari. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.